Terkait dengan bantuan kemanusiaan, saat ini kan aksesnya dibatasi ya Pak. Bagaimana Indonesia memastikan bahwa memang bantuan yang diberikan atau disalurkan oleh Indonesia ini betul-betul tepat sasaran ke warga Palestina? Ya, memang sangat disayangkan bahwa saat ini jelas-jelas Israel melanggar hukum humaniter internasional dengan melakukan blokade terhadap bantuan kemanusiaan yang seharusnya diberikan kepada siapapun yang membutuhkan di daerah yang terdampak konflik. Dan dalam hal ini Indonesia terus bekerja sama terutama dengan negara-negara yang langsung berbatasan, khususnya Mesir, untuk dapat secara kontinu mencari cara untuk penyaluran bantuan kemanusiaan meskipun banyak titik-titik yang saat ini diblokade. Dan tentunya dalam hal ini Indonesia terus meminta masyarakat internasional juga memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada badan PBB yang namanya UNRWA tadi. Ya. Karena bagaimanapun salah satu badan terpenting di forum internasional yang saat ini memiliki mandat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina adalah UNRWA. Sehingga kita tidak dapat menerima ketika kemarin Israel tidak lagi memberikan akses kepada UNRWA untuk melakukan kegiatannya di Palestina. Buat kita itu menambah kesengsaraan masyarakat Palestina yang bahkan tanpa konflik Gaza saja sudah menderita. Apalagi sekarang. Tapi sikap apa yang ditunjukkan ketidakterimaan Indonesia terhadap hal yang dilakukan Israel tersebut? Yang pasti kita terus bekerja sama dengan negara-negara yang sekiranya masih memiliki akses atau juga beberapa lembaga internasional termasuk Palang Merah Internasional untuk mencari kemungkinan bantuan-bantuan dari Indonesia itu dapat disalurkan pada waktunya. Dan bantuan ini dapat saya tekankan tidak hanya bantuan yang berasal dari pemerintah saja, karena banyak juga bantuan dari masyarakat madani, dari civil society Indonesia yang ditujukan untuk seluruh masyarakat warga Palestina secara keseluruhan. Belum lama ini tanggal 26 Februari beberapa minggu lalu Kementerian Luar Negeri juga telah menyelenggarakan peresmian launching campaign pertama untuk penggalangan bantuan kemanusiaan bagi Gaza yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari masyarakat madani termasuk dari MUI, Basnas, dan juga ada sekitar 30 lembaga masyarakat madani di Indonesia yang sangat hero dengan masalah kemanusiaan di Palestina ini. Terkait dengan bantuan kemanusiaan Pak, apalagi sih yang paling dibutuhkan saat ini? Apakah termasuk fasilitas umum, rumah sakit ini sangat diperlukan, dan bagaimana upaya Indonesia untuk bisa membantu warga Palestina misalkan melalui pembangunan rumah sakit? Tentu menghadapi sebuah humanitarian katastrofi saat ini bisa dibilang ya hampir semua dibutuhkan untuk bagi warga Gaza dapat kembali hidup dalam normal ya, dalam keadaan normal. Jadi kita juga akan terus mendengarkan appeal dari rakyat Gaza melalui organisasi internasional hal apa yang dibutuhkan. Tapi dapat saya sampaikan bahwa periode 2004-2009 itu kan Indonesia paling tidak sudah memberikan kontribusi melalui UNRWA kepada Palestina sekitar 4 juta US dollar. Dan dalam hal ini kita sudah memberikan pledging bahwa kita akan menambah bantuan Indonesia kontribusi kepada UNRWA itu 2 kali lipat, sekitar 1,2 juta US dollar per tahunnya. Dan juga belum lama ini kita menyampaikan bantuan lain sebesar 2 juta US dollar untuk flash appeal yang dibutuhkan oleh UNRWA untuk membantu kehidupan keseharian dari masyarakat Gaza. Bentuknya bisa macam-macam dan tentu kita akan serahkan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang mendata di lapangan mengenai kebutuhan-kebutuhan nyata yang paling dibutuhkan masyarakat Gaza itu sendiri. Pak Roy, selain akses jalan yang tentunya menghambat distribusi bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh Indonesia, tadi salah satu usulan adalah terkait dengan mendorong gencatan senjata. Tapi dalam waktu dekat Pak, apakah ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan juga negara-negara yang beranggotakan OKI untuk bisa mendorong agar dilakukan gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina? Ya. Selain mendorong dan juga kemarin mengendorse rencana International Conference mengenai rekonstruksi yang akan diselenggarakan di Kairo, Indonesia juga dan negara-negara OKI dan negara-negara di luar OKI juga saat ini sedang melakukan konsentrasi bagaimana untuk mendorong penyelenggaraan International Peace Conference di PBB
yang semoga dapat diselenggarakan pada bulan Juni ini di markas besar PBB di Amerika. International Peace Conference ini akan lebih luas bentuknya, karena tidak hanya terkait dengan upaya rekonstruksi Gaza, tapi juga bagaimana untuk mendorong peace process di Middle East yang saat ini semakin mundur, terutama pasca konflik di Gaza sejak Oktober lalu. Jadi banyak avenue-avenue yang akan kita lakukan pada saat yang bersamaan, namun tentunya kita tidak melakukannya sendirian, karena merupakan kewajiban kemanusiaan lah semua negara-negara yang menjadi like-minded perlu terus memberikan dukungan menyeluruh kepada Palestina. Terkait dengan rekonstruksi Gaza, apakah proposal yang di-endorse tadi oleh Liga Arab ini bisa menjadi acuan atau benchmark ke depan, Pak? Singkat saja. Ya, tentunya dengan keputusan yang dilakukan pada saat KTM OKI kemarin, untuk negara-negara OKI, proposal yang saat ini ada di meja, yang paling visible untuk dilakukan dan sudah dikonsultasikan dengan rakyat Gaza dan Palestina secara keseluruhan adalah proposal tersebut. Sehingga saat ini kita belum melihat adanya proposal lain yang visible untuk dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat. Baik, terima kasih Bapak Roliansyah Sumirat atau Pak Roy telah berbagi perspektifnya bersama kami di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, Mbak.